Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, kita dua orang dosen ya, praktisi untuk satu mata kuliah kayak ini. Saya kebagian di problem solving with PDCA dan quality control Seven Tools. Kenalin saya Ilham Mansur, panggilnya Ilham aja. Ke next slide Kang, ini kurikulum singkat CV saya. Saya lulus dari S1 Kimia Unpad. Setelah itu saya kerja dan paralel ambil S2 di dekat tempat kerjaan saya. Saya pilih negeri lagi, saya kuliah di S2-nya di UI, ambil teknik metalurgi dan material. Saya ngambil jurusan itu karena sejalan dengan perusahaan saya yang nomor 2 dari bawah. Itu perusahaan pewarna plastik. Hingga sekarang sebenarnya nama perusahaannya berubah jadi PT Avian Colorants Indonesia. Itu sama aja sebenarnya gedungnya, cuman akuisisi perusahaan aja. Saya udah bekerja di quality control kurang lebih 7 tahun. Selanjutnya saya di assign ke produksi sebagai process engineer dan set export. Kemudian saat ini saya di bagian production supervisor. Selanjutnya kita bacakan agenda materinya ya untuk malam hari ini dan pekan depan. Pertama adalah latar belakang kenapa kita mempelajari problem solving dengan QC7 Tools, kemudian tujuannya apa, selanjutnya pengertian dari problem solving itu apa, terus kaitannya sama hubungan antara metode PDCA dan QC7 Tools, dan tentunya definisi QC7 Tools dan detail-detailnya, serta contoh-contohnya. Next-nya, jadi latar belakangnya kenapa sih kita harus mempelajari Q7 Tools dan problem solving. Kita mulai dari apa itu problem solving dan mengapa. Karena problem solving atau skill untuk kemampuan kita memecahkan suatu masalah, entah di kehidupan sehari-hari, di keluarga, teman, kuliah, ataupun di pekerjaan. Karena kemampuan memecahkan masalah itu adalah termasuk salah satu skill yang dibutuhkan berdasarkan source-nya itu dari World Economic Forum. Jadi itu ada di tahun 2015, itu ada next-nya gitu kan. Itu ada di poin nomor 1. Kemudian tahun 2020 Outlook-nya ada di nomor 1. Dan masih ada ternyata di tahun 2022 dan seterusnya hingga hari ini. Itu di poin nomor 6 terkait dengan kompleks problem solving. Itu makanya kita butuh mempelajari skill ini gitu atau mata kuliah ini. Oke, next-nya. Di tahun ini ternyata problem solving itu tahun 2025 masih tetap masuk ke skill yang dibutuhkan di top 10. Dia nomor 3, complex problem solving. Jadi masih relevan ya kita mempelajarinya. Kemudian next. Nah, ini sebenarnya saya kayak mau reminder ke teman-teman di sini juga. Hmm, ada yang mau ngasih tahu nggak yang raise hand? Kalian kelahiran tahun berapa rata-rata? Saya Pak, izin masuk. Silakan Nora. Saya kelahiran 2005 Pak. 2005 berarti tahun ini harusnya umurnya sekitar 20 tahun ya. Betul. Nah, menurut kamu
Kamu berarti kan termasuknya era Gen Z ya. Jadi kurang lebih era Gen Z itu tahun 97 98 sampai tahun 2010-an. 2010 ke atas udah mulai Gen Alpha sampai tahun yang terakhir 2024 ya. Mhm. Kemudian awal tahun 2025 itu udah mulai Gen Beta nih. Jadi era-eranya tuh tersegmentasi ya. Ya. Saya ingin, menurut kamu apa yang beda dari generasi kamu dan generasi sebelumnya atau generasi yang setelahnya nih, si Mhm. Gen Alpha gitu. Kalau saya merasakan dan juga mendengar beberapa pendapat teman-teman katanya ketika di dunia kerja khususnya kalau Gen Z ini tuh lebih ekspresif dan kayak lebih apa ya lebih bebas berekspresi gitu kayak apa yang dirasakan umumnya itu bisa lebih apa ya bisa lebih dengan gampang di apa diutarakan kayak gitu misalkan lebih vokal mungkin ya Pak. Lebih ekspresif, lebih vokal, terus juga lebih eh tech savvy alias kayak gap pada gaptek-gaptek gitu kayak tren-tren terbaru itu Gen Z itu mostly langsung cepet banget adaptif sama tren-tren terbaru. Terus juga umumnya tadi itu sih Pak lebih kayak mau untuk mengutarakan sesuatu gitu di lingkungan kerja misalkan kayak umumnya lingkungan kerjanya milenial tapi Gen Z itu bisa untuk apa ya kayak memberikan pendapatnya Pak ini tuh Bu ini tuh kayak gini 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 katanya sih kayak gitu sih Pak untuk yang di lingkungan kerja tapi kalau yang saya rasakan itu tadi lebih ekspresif lebih kayak tech savvy terus juga lebih update gitu-gitu. Oke, terima kasih Nora atas pendapatnya. Jadi ya setiap gap itu ada setiap era, terus dia ketemu sama beda generasi itu biasanya ada nggak nyambungnya gitu. Nah itu juga salah satu hal yang perlu kita dapetin tuh skillnya adaptif. Jadi kata-kata apa yang ada di generasi dia yang bisa kita cocok logikan, bisa kita ucapkan. Jadi kita bisa ngobrol tuh agak nyambung gitu. Terus kita bisa mempelajari apa sih yang mereka nggak suka dari kita, yang akhirnya kita sebenarnya bisa evaluasi sih. Kekurangan kita bisa jadi kelebihan sih kalau kita bisa membuat challenge itu jadi opportunity gitu. Jadi saya mau ngingetin nih terkait isu-isu terbaru. Ini sih beritanya saya ambil tuh semester lalu ya di tagline berita tahun 2024 nih. Makin banyak Gen Z, makin banyak perusahaan pecat karyawan Gen Z dan ini adalah salah satu top 10 alasannya. Jadi kurangnya motivasi atau inisiatif, kurangnya profesionalisme, keterampilan berorganisasi yang kurang baik, keterampilan komunikasi yang kurang baik, kesulitan menerima feedback atau masukan ya dari orang lain, kurang pengalaman kerja yang relevan, karena ini kan kaitannya sama dia bekerja ya, Gen Z ini bekerja. Kemudian kurangnya pengalaman yang relevan tadi udah, keterampilan pemecahan masalah yang buruk. Nah, si poin 7 tadi nyambung ya, kita ada problem solving yang harus kita uh, dapatkan nih, goal ultimate goal dari mata kuliah ini salah satunya. Kedelapan, keterampilan teknis yang tidak memadai. Kesembilan tadi ya, ketidakcocokan budaya atau gaya adaptasinya dengan generasi di atasnya mostly adalah milenial dan di selanjutnya kesulitan bekerja dalam tim. Ini sih yang menurut saya perlu saya sampaikan ke kalian supaya kalian bisa lebih siap. Saya nggak mendeliver kalian harus bekerja yang notabene itu akan menjadi bawahan uh, karyawan dari sebuah perusahaan atau organisasi tertentu, tapi kalian juga bisa menciptakan pekerjaan untuk orang lain, jadi owner bisnis apa gitu. Nah, ini menurut saya lebih ke mengingatkan
kemudian juga memberikan relevansi ini sebagai challenge buat kalian. Gimana sih supaya kalian bisa bercermin, merefleksikan supaya kalian tidak mengalami hal yang kurang mengenakan di masa depan. Caranya adalah kalian harus bunglon ya, beradaptasi dengan lingkungan. Kekurangan-kekurangan tersebut bisa kalian transformasi menjadi kelebihan dari challenge, berubah kalian point of view-nya menjadikan itu sebagai opportunity gitu. Dan point of view dari challenge menjadi opportunity adalah point of opportunity point of view dari lini bisnis ya. Jadi gimana caranya uh, di sebuah perusahaan saya adalah tagline-nya innovator of material solution. Jadi kita harus berinovasi dari keresahan-keresahan customer kita. Misalnya dia butuh tutup botol itu supaya lebih anti licin gitu ya, supaya krek gitu. Tapi di pasaran misalnya pada era itu belum ada. Nah, kita muncul untuk memberikan aditif anti slip itu ke tutup botol misalnya. Nah, itu tuh salah satu contoh ilustrasi kita memberikan energi positif ke diri kita, gimana caranya kita membuat keresahan atau masalah yang ada itu menjadi sebuah tantangan dengan cara kita mau berpikir tuh solusinya apa, problem solvingnya tuh apa. Oke, ini sekilas supaya kalian lebih siap nanti pasca kalian kuliah lulus, kalian akan terjun ke masyarakat. Entah kalian menjadi karyawan atau kalian menjadi bos dan mencari karyawan dengan berwirausaha, startup dan lain sebagainya. Oke, jadi masih tentang terkait latar belakang. Sini ada beberapa metode continuous improvement dan problem solving. Di sini ada banyak ya metodenya. Ada yang dari Jepang, dari Eropa, ada Lean Six Sigma, ada Plan Do Check Up, ada Gemba Works, terus dan lain sebagainya. Nah ini kalian ada yang familiar nggak? Please raise hand dong. Oh, belum nggak ada yang raise hand ya, berarti belum pada familiar ya dengan continuous continuous improvement dan problem solving yang ada di screen yang ditampilin sekarang. Nah, Iya. berarti kalian harus saran saya sih menjadikan salah satu, dua, tiga, empat atau beberapa yang bahkan tidak ada di sini. Harapannya menjadi wishlist kalian buat ngedapetin ilmunya. Nggak harus dari kuliah ini, tapi kalian bisa ikut training online atau training offline yang berbayar ataupun gratis. Jadi ada juga nih di LinkedIn, kalian bisa menemukan source materi training atau kalian ikut join WhatsApp grupnya, kemudian kalian bisa ikut training-trainingnya dan itu gratis kalau kalian nggak butuh sertifikat dan juga recordsnya. Jadi kalian cukup mendengarin, nyatet gitu. Kalian bertanya di situ ada ujiannya, pretest dan juga posttestnya. Saya kasih salah satu contohnya ya, yang saya ikutin sih gratis karena saya cuman nggak butuh sertifikatnya. Namanya Export Club Indonesia. Nah itu tuh ada di LinkedIn juga, kalian bisa cari. Atau dari situ kalian bisa ikut grup WhatsApp-nya. Kalau kalian ada goodwill untuk terus belajar ya. Oke, itu kita lanjut. Nah, kenapa sih kita butuh, ini tadi kan saya bagi dua ya. Kalian menjadi karyawan di sebuah perusahaan
ataupun di toko atau apapun itu, atau kalian menjadi bos startup atau wirausaha, kalian mencari karyawan. Ini saya kasih contoh yang kalau kita menjadi karyawan, otomatis kita dapat lowongan kerjanya dulu kan. Nah, persyaratan atau deskripsi pekerjaannya tuh apa aja sih? Nah, nanti ada lingkarannya Kang Ari. Next. Nah, ternyata dia masuk nih, ada paham mengenai Delta dan juga 7QC Tools. Kayak gitu. Ini salah satu contoh ilustrasi aja ya. Kalian kenapa butuh mata kuliah ini karena salah satu pekerjaan yang ini di crop dari sumber informasi tertentu ternyata membutuhkan itu gitu. Jadi kalau kalian misalnya setelah lulus jadi job seeker, kalian nggak harus menjadikan satu CV terus kalian submit ke berbagai lowongan kerjaan, tapi kalian harus adaptif juga. Sekarang tuh CV tuh mostly harus ATS. Jadi secara sistem dia friendly, mudah terbaca. Kemudian kalau job description-nya beda, setiap lowongan pekerjaan itu kalian harus punya kemampuan cocok logi terhadap pengalaman hidup kalian. Kira-kira kamu jurusannya kimia, tapi tertarik jadi sales nih. Kira-kira apa nih yang bisa dicantumin di CV-nya supaya cocok gitu. Misalnya pernah jadi danus. Nah, dari staf dana usaha itu kalian deskripsiin job desk-nya tuh apa gitu yang kira-kira cocok dengan profil job description di uh, open recruitment pekerjaan yang sedang dibuka itu kayak gitu. Jadi kalian harus saat ini tuh mencari kerja susah sekali. Jadi kalian skill membuat CV interviewnya itu harus di atas rata-rata karena pertarungan persaingannya semakin ketat gitu. Apalagi lihat di berita-berita di job fair di Bekasi atau Cikarang sampai meluber-meluber, sampai ada yang pingsan. Itu saking susahnya nyari pekerjaan gitu. Jadi supaya kalian lebih cepat mendapatkan ikhtiarnya ya, ya kalian harus hit the spot. Gimana caranya si kecocokan antara iklan deskripsinya, pekerjaan itu butuh apa aja skillnya, dengan kemampuan kalian di masa lalu dan di masa ini tuh udah dapetin apa aja dan kalian cocok-cocokin deh gitu dengan kalimat yang tepat kayak gitu. Itu tips aja buat nanti kalian setelah lulus kalau mau jadi karyawan kayak gitu. Selanjutnya, tujuan mata kuliah problem solving dengan QC7 Tools ini yang pertama adalah mahasiswa mampu memahami fungsi-fungsi dari QC7 Tools. Yang kedua, mahasiswa mampu memilih tools yang akan digunakan dalam tahapan problem solving atau improvement. Yang terakhir, mahasiswa mampu membuat dan membaca data QC7 Tools. Selanjutnya, nah di sini ada ilustrasi gambar ya. Kenapa sih harus ada gambar di PowerPoint? Kenapa sih PowerPoint itu harusnya sesingkat-singkat mungkin kekuatan poin PowerPoint gitu supaya kalian bisa mendapatkan apa ya poinnya lebih singkat langsung ketangkep gitu. Terus kalau ilustrasi gambar itu kalian bisa membayangkannya dengan otak kanan gitu. Jadi itu tuh long term memory. Kalian bisa lebih lama mengingatnya. Kalian lihat gambarnya, oh orang mendorong bola besar nih gitu. Kalau dia lurus itu namanya standar. Jadi udah standar operational prosedurnya orang-orang tuh mostly ya bakal seperti itu gitu. Misalnya kalau jalan dia pakai kaki lihatnya ke depan gitu, nggak lihatnya ke belakang gitu. Terus kalau misalnya dia ingin ada di level yang lebih tinggi, challenge-nya misalnya daerah yang kalian lewati saat ini banjir. Kalian ingin punya rumah di yang tidak banjir, otomatis kalian harus mendapatkan challenge lebih untuk kalian berada di dataran tinggi kan. Jadi si problemnya itu kalian harus dorong dengan effort yang lebih supaya kalian bisa naik kelas. Jadi ketika challenge-nya udah didapat,
udah dilewati, artinya kalian dapat uh, history baru, kalian melewati fase problem yang setelah kalian anggap tuh awalnya susah, tapi ternyata bisa dilewati gitu. Jadi kalian mengubah challenge itu jadi sebuah opportunity baru, kalian punya rumah di dataran tinggi, nggak banjir lagi gitu. Tapi kalau kalian mau downgrade itu begitu mudahnya gitu. Kalian tinggal dorongnya pelan, tiba-tiba bolanya menggelinding ke bawah dengan lebih mudah gitu. Itu kalau kalian mau menurunkan standar gitu. Jadi dari sudut pandang itu harusnya dari waktu ke waktu itu standar standar dari apapun itu, entah dari quality air minum dalam kemasan, entah dari apapun. Kalau ada era baru tuh ada aja yang segmen yang berubah gitu, ada aja challenge-nya gitu. Jadi kita harus adaptasi terhadap market yang ada gitu. Oke, kita ke selanjutnya. Jadi problem solving itu apa sebenarnya? Jadi kan problem solving, problem itu masalah. Ternyata kalau kita berpikiran positif, tadi saya udah introduction di awal ya. Ketika kita melihat challenge, itu kita harus mengubahnya menjadi opportunity, menjadi peluang baru gitu, sesuatu hal yang positif gitu. Jadi masalah itu kalian harus memandangnya, aduh, harus ngelewatin ini lagi. Kalian harus positif energinya gitu. Jadi mungkin itu boleh terlontar, tapi kayak cuman beberapa detik atau cuman sesaat aja gitu. Jangan terus-terusan kita kalau dapat challenge dari orang, dari dosen, dari teman kita di organisasi, dari bos misalnya kalau udah bekerja, dari orang tua, itu kita mulai biasain deh jawabannya tuh oke baik gitu tanpa kalian memperlihatkan kalian tuh kayak capek terus menghela napas, menghembuskan napas yang kayak benar-benar exhausted gitu. Kalau kalian harus bawa energi yang positif, cheerful atau minimal senyum. Oke baik, nanti saya pelajari dulu kayak gitu. Selanjutnya ini secara harfiahnya ya. Apa itu problem solving? Problem solving adalah proses untuk dapat memahami, mempelajari dan mengatasi. Keyword pamukasnya adalah mengatasi problem atau masalah agar tidak terulang kembali. Misalnya kalian keluar rumah di pintu rumah depan tuh udah ada bolongan legokan gitu ya. Jadi kalau hujan tuh ada genangan air gitu. Nah, apakah kalian akan selalu membiarkan itu gitu? Apakah kalian akan selalu menginjaknya berulang kali? Kalau kalian udah tahu di situ ada lubang, terus kalian terus-terusan menginjak dan sepatu atau sendal kalian, kaki kalian basah, berarti sebenarnya kalian nggak belajar kan dari kejadian di masa lalu karena kalian belum mengatasi itu. Misalnya di plester lah, dikasih batu bata supaya lebih datar, atau kalian pakai sepatu anti air, pakai plastik dulu, itu banyak versi solusi gitu. Tapi mana yang lebih efektif supaya kejadian yang negatif itu tidak terulang kembali gitu. Jadi jangan kalian boleh jatuh, tapi kalian harus bangkit lagi. Kalian harus tahu jatuh terus evaluasinya tuh apa gitu. Jangan jatuh ya udah berlalu, besok jatuh lagi di tempat yang sama itu tuh kayak lucu gitu. Jadi kita kayak nggak belajar. Jadi tujuan problem solving di sini sih ada dua ya yang kita definisikan. Pemahaman terhadap masalah secara bersama-sama artinya menyeluruh. Jadi satu sama lain juga sama gitu frekuensinya setelah berdiskusi. Kemudian meniadakan waktu yang terbuang karena debat kusir gitu. Jadi kalau kalian dalam sebuah meeting atau diskusi atau rapat, tujuan kalian adalah menemukan solusi. Jangan mempertahankan ego. Kamu dari Danus, yang satunya lagi dari Humas. Itu ada misalnya gontok-gontokan karena egonya masing-masing gitu. Yang satu nggak mau ngejalanin dana usaha, yang dana usaha misalnya nggak mau ngejalanin titipan tugas dari Humas.
kalian boleh berargumentasi, tapi tujuan kalian adalah mencari solusi. Kenapa kita harus melakukan ini? Kan ini misalnya jualan itu kurang efektif kalau misalnya sekarang, atau jual dedet gitu ya. Kenapa kita nggak memberikan proposal dengan cara menawarkan hal positif yang bisa saling menguntungkan ke pihak sponsor misalnya, kayak gitu. Tapi intinya dalam sebuah rapat, meeting, diskusi, itu kalian tujuannya adalah mencari solusi ya. Bukan mempertahankan ego, sehingga terjadi debat kusir. Jadi kayak never ending story gitu. Nggak berhenti gitu. Jadi capek gitu. Meeting lagi, sama lagi. Meeting lagi, sama lagi. Kayak capek kita gitu. Jadi pesan dari saya sih itu ya. Kalau kalian menemukan sebuah rapat, meeting, atau diskusi, tujuan kalian adalah menemukan solusi. Terus actionnya tuh dari solusi itu apa, dan kalian kasih due date-nya gitu untuk ngejalanin itu, tanggalnya, deadline-nya kapan, supaya itu terlaksana. Kita masa misalnya deadline-nya tahun depan, kayak lama banget gitu, nggak, kenapa nggak 2 hari lagi atau minggu depan gitu, atau besok kayak gitu. Itu juga penting kayak gitu, memberikan alternatif solusinya udah ada, terus actionnya tuh apa aja, terus due date-nya kapan gitu. Itu harus didefinisikan dalam sebuah diskusi, rapat, atau meeting kayak gitu. Oke, kita next ya. Nah, ini nih ciri-ciri keberhasilan nih dari sebuah problem solving. Di sini sih ada 4 ya. Sebuah masalah dapat dianggap selesai apabila yang pertama, akar penyebab masalah telah diketahui dengan tepat. Dengan tepat ya. Yang kedua adalah dampak negatif itu nggak datang kembali gitu. Nggak terulang. Yang ketiga, dampak hasil positifnya itu bisa dimanfaatkan gitu untuk membangun citra perusahaan misalnya menjadi lebih baik gitu, atau untuk membuat branding kalian bagus gitu. Jadi kalau ada kalian tuh, pasti kalau ada Nura mah nih ya, ada aja solusinya gitu. Berarti kalian udah branding hal positif, karena kalian tuh di masa lalu tuh udah, kalau memberikan aspirasi tuh solusinya tuh ada, dan biasanya berhasil kayak gitu. Yang keempat, ini adalah ketika solusi itu menjadi hal baru, menjadi standar baru gitu, kayak ilustrasi yang ngedorong tadi. Ketika kalian udah naikin standar, buat challenge baru, terus standar operational prosedur kalian tuh direvisi sesuai dengan solusi baru tersebut, sehingga standarnya menjadi naik, kualitasnya menjadi naik kayak gitu. Dan mampu produk, kalau kita punya produk kita mampu bersaing dengan produk, mampu berkompetisi dengan produk kompetitor kita gitu. Selanjutnya, ini hubungan antara, oh ya, saya berhenti sejenak. Saya mau menginformasikan ke kalian mata kuliah ini, terutama bagian System Tools ini, saya ngisi dua pertemuan untuk materinya ya, untuk PPT-nya. Setelah itu adalah ujian lisan. Jadi kita nggak ada ujian tulis. Dari semester lalu sih kita nggak ada ujian tulis. Yang kita nilai adalah kemampuan kalian memahami materi, kemudian kemampuan kalian berpikir strategis terhadap materi-materi ajar yang telah kita deliver ke kalian. Kalian tuh bisa menggunakannya dalam sebuah project gitu. Gitu. Oke, jadi pekan depan kita masih ada online presentasi materi ini lanjutannya. 2 pekan lagi berarti udah ujian lisan. Oke, jadi siap-siap, tetap fokus. Jadi selanjutnya adalah hubungan metode PDCA dengan QC7 Tools. Jadi PDCA tuh yang tadi ya, ilustrasinya ketika ngedorong ke atas, itu kan standarnya naik ya. Ketika standar naik, ada improvement, perbaikannya tuh apa, itu didokumentasikan dalam sebuah dokumen yang direvisi. Di level dokumen itu, di ISO itu ada 4 ya. Ada yang tahu kepanjangan dari ISO, raise hand.
Nggak ada yang tahu ya berarti ya. ISO. Izin masuk, Pak. Izin jawab. ISO itu dari beberapa yang sudah kita pelajari, itu tuh singkatan dari International Organization for Standardization. Jadi kayak suatu standar internasional gitu, Pak. Ya betul, terima kasih Nora. Saya tunggu yang lainnya ya selain Nora. Supaya kita sama-sama aktif ya, energi positifnya tuh ada. Oke, betul Nora, terima kasih ya atas speak up-nya. Jadi ISO adalah singkatan dari International Standard Organization. Artinya ini adalah suatu lembaga atau organisasi internasional yang membuat standarisasi gitu. Jadi standarisasi ISO ini dia seriesnya tuh banyak. Ada yang paling umum adalah induk dari ISO itu ISO 9001 Quality Management System. Jadi sistem manajemen mutu atau sistem manajemen kualitas dia itu nanti akan selalu ada menjadi induk dari ISO yang lain gitu. Karena dia ISO yang paling umum. Jadi minimal perusahaan-perusahaan yang baru berdiri dia biasanya ngambilnya ISO kalau standar internasionalnya ISO-nya 9001 gitu. Jadi dia persiapannya apa? Dia hire konsultan misalnya untuk training, habis itu untuk mempersiapkan dokumen-dokumen, terus implementasi di lapangannya, di perusahaannya, di gedungnya itu seperti apa. Habis itu ada audit untuk uh, sertifikasi ISO 9001 misalnya kayak gitu. Nah, dari ISO itu 9001 ada ISO yang lain kayak Food Safety Management System. Ada yang tahu nggak itu ISO berapa? 1, 2, 3, nggak ada ya. Jadi ISO Food Safety Management System adalah ISO 2 seriesnya adalah 22.000. Jadi dia adalah sistem manajemen keamanan pangan ya. Biasanya ada ada basic dasarnya kayak GMP itu sebagai pondasi paling bawahnya, habis itu ada HACCP, Hazard Analytical Critical Control Point, kemudian analisis Critical Control Point, kemudian ada ISO 22.000-nya sendiri kayak gitu. Terus ada lagi di atasnya FSSC kayak gitu. Terus ada ISO terkait lab 17025 kayak gitu. Ada ISO terkait sistem manajemen lingkungan 14001 kayak gitu. Saran saya sih kalian harus banyak belajar ya. Kalian harus haus akan ilmu pengetahuan karena itu adalah modal kalian untuk kalian survive di dunia ini gitu. Terutama setelah kalian lulus dari S1 gitu. Biasanya umurnya kan 22 tahun tuh. Biasanya uh, kebanyakan orang akan melewati yang namanya uh, quarter crisis. Jadi kehidupan krisis ketika di umur 25 tahun tuh kalian habis lulus tuh mau ngapain? Terus kalian tuh apa? Terus kalian kayak melankolis, nggak tahu arah hidup kalian mau jadi apa. Nah itu kalian harapan saya tidak melewati itu dengan cara kalian tahu goal kalian, kalian tuh cita-citanya habis lulus tuh mau jadi apa tuh kalian harusnya udah tahu. Kalau kalian tahu, kalian akan lebih semangat untuk mengejar itu. Kalian punya energi yang selalu konsisten, disiplin untuk mengejar itu. Jadi harapan saya setelah lulus ini kalian harusnya udah tahu nih. Kalian mau jadi apa? Kalian mau kerja di mana? Atau kalian mau membuka lapangan pekerjaan apa? Gitu. Oke, kita ke PDCA lagi ya. Tadi kan kalau udah naik standarnya, direvisi dokumennya menjadi standar baru gitu. Nanti disosialisasikan si dokumen itu terhadap karyawan-karyawan atau interested party, pokoknya yang terlibat di aktivitas itu. Misalnya itu standarisasi baru di mesin yang ada di produksi misalnya kayak gitu. Berarti kalian harus mensosialisasikan dokumen itu ke operator-operator produksi, supervisornya, manajernya gitu, agar mereka terupdate dengan perubahan baru itu gitu. Terus apa sih yang berbeda dari dokumen sebelumnya yang direvisi itu poin apa gitu.
improvementnya apa kayak gitu. Jadi PDCA ini akan selalu harusnya akan selalu menjadikan standar itu naik gitu. Karena ada improvement, 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 dan improvement. Nah, ini tuh namanya Deming Cycle ya. Jadi time terhadap improvement gitu. Diperkenalkan oleh Dr. Edward Deming. Dia adalah insinyur dari Amerika Serikat. Dia ahli statistik dan konsultan manajemen. Dia juga disebut sebagai bapaknya quality control dan pencetus dari TQM atau Total Quality Management. Jadi PDCA ini diterapkan untuk meningkatkan kualitas atau mutu dan efektivitas proses dalam manajemen siklus hidup produk, manajemen project atau dan banyak bisnis lainnya kayak gitu. Oke, kita next ya. Oh iya, kalau kalian ada pertanyaan, kalian langsung resen dan open mic aja. Jadi boleh langsung ditanyain. Karena namanya siklus, biasanya bentuk bentuk gambar atau ilustrasinya itu bulat gitu, cycle. Kita mulai dari P, kemudian ke D, ke C, dan ke A. Habis dari A, dia standarisasi ke P lagi, kayak gitu. Kalau kalian memulai siklus lagi. Jadi isi plannya itu, P-nya adalah membuat rencana. Dibuat dulu nih rencananya, idenya apa gitu. Baru jangan tiba-tiba melakukan, tapi nggak ada konsep gitu. Jadi kan harus punya konsep perencanaannya. Kemudian do, melakukan apa yang telah kalian konsepkan itu. Kalian rencanain apa, ya udah kerjain. Jadi sebelumnya kalian merencanakan sesuatu, terus kalian untuk rencananya itu hal positifnya tuh apa sih? Terus untuk menghindari hal negatifnya tuh apa? Jadi actionnya tuh apa yang mau dilakukan, yaitu do, lakukan. Gitu. Habis itu kalian menjalani aktivitas tertentu tersebut, kemudian dicek, periksa deh, apakah hasilnya sesuai dengan yang diinginkan atau enggak gitu. Kemudian act, tindak lanjut, langkah untuk mencegah berulang. Ya tadi kan misalnya dari cek itu udah dapat hasilnya nih, oh ini bagus ternyata dengan penerapan ini gitu. Misalnya titrasi asam basa nggak pakai PP lagi, misalnya pakai zat baru gitu. Ternyata penggunaannya lebih sedikit dan lebih efektif, lebih efisien juga misalnya dari segi harga. Oh ya udah, kalian nanti di modul kalian praktikum kalian setelah dievaluasi masuklah ke dalam modul kalian misalnya si zat baru itu kayak gitu. Nah, si modul kalian yang kalian revisi kemudian disosialisasikan. Nah, itu berarti menjadi standar baru tuh. Jadi di sebuah buku tuh kan kadang ada revisi jilid berapa. Nah, berarti tuh ada yang berubah sih sebenarnya di situ. Di-improve dari generasi atau jilid sebelumnya kayak gitu. Oke, kita ke next. Nah, dari plan PDCA cycle ini, dia PDCA-nya tuh 4 action tadi diturunkan menjadi beberapa sub action. Jadi totalnya ada 8. Yang pertama dari plan itu ada 4. Yang pertama adalah identifikasi masalahnya. Kemudian yang kedua, menganalisa data. Jadi kalian harus analisa data dulu nih supaya kalian jadi acuan nih. Jadi pembanding antara ini benchmarknya standar awalnya segini, kalau di improve harusnya lebih bagus dong, angkanya lebih tinggi misalnya kayak gitu. Jadi kalian tuh dibilang bagus tuh kan, bagus tuh relatif ya. Jadi kalian harus tahu apa yang kalian bandingkan gitu. Hasil yang terbaru itu lebih bagus karena meningkatkan efektivitas 20% misalnya dari 70 sampai, dan setelah di-improve jadi 90. Nah, itu kalian harus menerapkan si analisa data itu. Jadi datanya tuh benchmarknya ada berapa gitu. Setelah di-improve tuh jadi berapa. Kalau lebih bagus berarti kalian bisa mengajukan itu sebagai standarisasi baru gitu. Yang ketiga adalah analisa sebabnya. Kalian harus analisis dulu nih, kira-kira akar penyebabnya ada berapa. Dari sini terus kalian analisa lagi, verifikasi lagi. Kita mengerucutnya ke material misalnya kayak gitu. Sudah fokus ke situ. Terus yang keempat adalah rencana penanggulangan. Kemudian yang kedua dari dulu yaitu penanggulangannya. Tadi kan masih rencana terkait planning kan. Sekarang penanggulangannya atau pengerjaannya gitu.
pelaksanaannya. Kemudian yang ketiga adalah cek. Action keenamnya adalah periksa hasilnya dari yang telah dilakukan tadi. Kemudian eh, yang keempat adalah act, itu terdiri dari dua. Action ketujuh adalah standarisasi. Habis standarisasi, yang kedelapannya adalah tindak lanjut atau calon-calon masalah berikutnya, yang challenge berikutnya yang mau kita tangani, kita selesaikan dan jadi standar baru untuk PDCA siklus berikutnya kayak gitu. Oke, next. Nah, ini adalah hubungan metode PDCA dengan QC7 Tools. Jadi dari bagian plan nih misalnya ya, menemukan persoalan. Di situ QC7 Tools tekniknya ada Pareto chart, ada histogram, ada sketcher diagram. Kemudian yang kedua menemukan sebab dari persoalan. Misalnya di QC7 Tools-nya kalian bisa menggunakan diagram tulang ikan atau Ishikawa diagram. Selanjutnya yang ketiga adalah mempelajari faktor apakah yang paling berpengaruh. Jadi kalian bisa pakai histogram, sketcher diagram, kayak gitu. Selanjutnya pakai yang keempat mempertimbangkan langkah-langkah yang tepat. Jadi nggak pakai Q7 tools misalnya QC teknik yang lain kayak YY analysis kayak gitu. Kemudian next slide, do menerapkan langkah yang tepat. QC tekniknya misalnya dilaksanakan sesuai dengan rencana tindakan. Rencana harus dijelaskan pada tiap orang yang bersangkutan misalnya. Jadi kayak sosialisasi gitu. Meeting undang orang-orang terkait kalau kalian mau di fase 2 gitu ya. Baik, oke terima kasih atas kehadiran di meetingnya. Kita akan melaksanakan ini, goalnya adalah ini. Jadi ini adalah action yang mau kita lakukan. Kita tetap A, B, C, D gitu. Jadi dikasih keterangan, disosialisasiin. Kemudian cek, itu mengecek hasilnya. Hasilnya itu bisa pakai Pareto chart, bisa pakai histogram, bisa pakai diagram UCL, upper control limit, lower control limit, kayak gitu. Kemudian action itu mencegah timbulnya persoalan yang sama. Ini yang tadi kita biar terngiang-ngiang supaya kita tidak jatuh di lubang yang sama. Yaitu kita melakukan standarisasi atau membuat atau memperbaiki standar pekerjaan di versi sebelumnya. Kita revisi dokumen kayak gitu. Selanjutnya ada yang kedelapan, persoalan-persoalan yang lain yang tidak terpecahkan, itu kita simpen dulu nih. Selanjutnya kita masukkan ke rencana siklus PDCA berikutnya. Kayak gitu. Next. Nah, tadi kan kita udah sebutin QC7 Tools, QC7 Tools. QC7 Tools berarti kan dari bahasa Inggrisnya aja ada 7 alat QC nih, 7 alat perang QC. Yang pertama ada flow process diagram, yang kedua ada check sheet, yang ketiga ada histogram, yang keempat ada Pareto diagram, yang kelima ada cause and effect diagram, ini diagram tulang ikan, diagram Ishikawa, jadi namanya ada beberapa macam, ada beberapa nama. Terus yang keenam ada sketcher diagram, hubungan sebab akibat biasanya antara dua variabel. Kemudian yang terakhir ada control charts, yang upper control limit, lower control limit, itu setengahnya ada standar kayak gitu. Jadi kalau ada di atas atau di bawahnya kan berarti nggak masuk spek nih, spesifikasi. Oke, nextnya. Nah, tadi sempat disinggung ya, Ishikawa. Jadi, Seven Tools ini ditemuin oleh dia sih. Jadi beliau adalah seorang ahli pengendalian kualitas statistik ya dari Jepang, Kaoru Ishikawa.
Beliau percaya bahwa statistik mampu menyelesaikan 95% persoalan kualitas. Itu ya, data, lagi-lagi angka gitu. Ishikawa menyarankan untuk meningkatkan penggunaan statistik dengan jalan melatih semua orang dalam organisasi agar dapat menggunakan dan menguasai alat-alat statistik yang diperlukan untuk pengendalian kualitas seperti bagan bagan Pareto, Pareto chart, diagram tulang ikan, fishbone diagram, histogram, dan lain sebagainya. Alat-alat statistik ini kemudian dia perkenalkan dengan nama QC7 Tools yang dia rancangnya sederhana supaya bisa dipakai siapa aja, termasuk pekerja atau operator yang bisa jadi sekolahnya nggak SMP, tapi SD misalnya kayak gitu. Oke, next. Jadi QC7 Tools atau 7 alat pengendalian kualitas ini tadi ya udah diperkenalkan oleh Kaoru Ishikawa yang dia lahir dan meninggal di era tahun 1915 sampai 1989. Para praktisi dan akademisi yang menekuni bidang kualitas menggunakan nama lain dari QC7 Tools itu menjadi The Old Seven, The First Seven, atau The Basic Seven. Dan banyak nama lain yang menyebutkan QC7 Tools yang terdiri dari 7 yang tadi kita udah sebutin ya. Check sheet, sketchet diagram, fishbone diagram, Pareto chart, flow chart, dan histogram serta control chart gitu. Kadang urutannya suka diubah-ubah jadi nggak baku gitu ya. Selanjutnya, nah QC7 Tools ini biasanya kita juga membantu perlu bantuan dari stratifikasi. Jadi stratifikasi adalah penggolongan. Dia penggolongan eh, outscope atau inscope kayak gitu. Jadi kalau misalnya pengelompokan dengan adanya tanpa nih stratifikasi. Misalnya ada dua mesin, mesin satu dan dua. Pokoknya totalnya setiap harinya 100 unit cacat gitu. Pokoknya dari dua mesin ini 100 unit reject aja. Kira-kira kita bakal tahu nggak dari mesin yang mana nih yang reject gitu. Apakah dari ya pokoknya nggak tahu, pokoknya totalnya dua unit mesin ini 100 aja. Itu kalau kalian ngambil data di lapangan terus kalian olah datanya terus kalian nggak menggolongkan gitu, nggak melakukan pengelompokan, maka kalian akan mendapati ambiguity atau ketidak tepat sasaran yang lebih tinggi gitu. Di sebelah kanan ya dengan stratifikasi. Ternyata kalau kita observasi datanya based on kita filter misalnya dari unit satu dan unit 2. Ternyata unit satu tuh oke 100. Jadi unit satu dan 2 ini produksi 100 dan 100, tapi keduanya kalau digabungin pokoknya cacatnya 100 gitu. Ternyata kalau tanpa stratifikasi itu kita nggak tahu. Pokoknya kita menyamakan si mesin satu dan dua. Tapi kalau kita menggunakan stratifikasi, dengan stratifikasi kita bisa memfilter datanya. Ternyata kalau kita filter keywordnya mesin satu, oh ternyata dia produksi 100 dan oke semua. Berarti cacatnya nol, rejectnya nol gitu. Ternyata mesin dua kalau kita filter dari 100 produksi unit itu nol yang berhasil ya, 100-nya ternyata cacat semua atau reject semua kayak gitu. Itu fungsinya kita melakukan pengelompokan data gitu. Jadi membantu juga nih si QCM Tools untuk analisa datanya. Selanjutnya kita ke yang pertama ya. QC7 Tools yang pertama. Itu ada flow diagram. Di flow diagram adalah flow chart atau flow process. Itu merupakan sebuah alat yang digunakan untuk menganalisis suatu proses dengan menjabarkannya menjadi langkah yang lebih detail. Tujuan dari flow diagram ini ada tiga. Yang pertama adalah lebih mudah memahami detail proses. Yang kedua, membantu mengidentifikasi area atau proses yang bermasalah.
Yang ketiga, membantu identifikasi proses berulang yang tidak perlu. Jadi kita memetakan action-action atau langkah-langkah itu ke dalam bagian-bagian flow chart, kemudian dari sini kemana ya, dari sini ke sini, kok ini ternyata berulang ya, kok kita melakukan ini 2 kali ya, kayaknya cukup sekali juga cukup deh gitu, misalnya kayak gitu. Jadi kalian bisa ngebaca proses itu lebih ringkas tuh dari flow diagram kayak gitu. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Dari saya belum ada, Pak. Oke, terima kasih. Ya aman Pak. Kita, ya, Jauh ini masih aman. oke, bintang, terima kasih. Kita lanjut ya. Oke, next slide-nya. Nah, ini adalah contoh simbol-simbol dari flowchart. Kalau misalnya bulat benar-benar lingkaran itu dia konektor simbol, yaitu simbol untuk keluar masuk atau penyambung proses dalam lembar atau halaman yang sama. Misalnya, terus kalau wajik itu dia simbol decision misalnya. Simbol pemilihan proses berdasarkan kondisi yang ada gitu. Kalau jejar genjang misalnya simbol input output. Jadi simbol yang menyatakan proses input dan output tanpa tergantung jenis peralatannya misalnya. Gitu. Nanti kalau kalian ini ada project, kalian sudah bikin flow proses atau kalian lagi praktikum, kalian bikin bagan alir tuh harusnya ada simbol yang kalian tuh pertanyakan kenapa sih kayak kotak terus misalnya. Ternyata beda ya, ada beda-beda sebenarnya gitu. Yang bisa kalian revisi atau implementasi ini. Kalau kalian bikin bagian alir praktikum tuh kalian lihat lagi deh, kalian udah bener atau belum gitu. Nggak harus slide saya yang dilihat, tapi kalian bisa cari di internet gitu ya, simbol-simbol yang relevan gitu untuk jadiin kalian jadi bahan acuan kalian gitu. Oke, next. Ke slide berikutnya. Ini adalah QC7 Tools nomor 2, yaitu check sheet. Saya mau minta someone to read this ya. Najmi Farah Jahira, tolong baca slide ini ya. Najmi, are you still there? Iya, Pak. Dibaca sheetnya ya, Tolong, Pak. ya. Jadi check sheet atau lembar pemeriksaan adalah lembar yang dirancang sederhana, berisi daftar hal-hal yang yang perlukan untuk tujuan perekaman data sehingga pengguna dapat mengumpulkan data dengan mudah, sistematis, dan teratur pada saat data itu muncul di lokasi kejadian. Nah, data dalam check sheet baik berbentuk data kuantitatif maupun kualitatif dapat dianalisis secara cepat atau langsung, atau menjadi masukan data untuk peralatan kualitas lain. Misalnya untuk masukkan data Pareto chart. Oke, kira-kira ini pernah kamu dapati yang semisal ini enggak di kehidupan sekolah kamu? Biasanya kalau ini sih kayak apa? Listing tugas atau to-do list gitu buat kegiatan selama sepekan atau sebulan, biasanya lebih mudah buat pakai check sheet gitu, Pak. Itu tulis ya. Iya. Kalau praktikum, kamu menemukan pencatatan kolom-kolom gitu nggak?
misalnya kalian lagi titrasi, kan kalau ada praktikum titrasi gitu nggak? Kalau Atau praktikum kalian, mungkin lebih ke ini sih kayak pas awal tuh ada pengecekan alat, alat bahan sama barang-barang gitu. Terus biasanya pakai check sheet juga. hmm, biasanya kan kalau ada praktikum, siapa nih yang mau titrasi? Ini contoh ya kalau lagi ada titrasi. Jadi nanti dilakukan oleh siapa, terus di percobaan satu angkanya berapa, percobaan dua berapa, ketiga berapa, kayak gitu. Nah itu adalah salah satu contoh sederhana ya. Jadi dikasih nama nih, dilakukan oleh siapa, tanggal berapa gitu. Nanti orang lain pakai larutan yang sama besoknya misalnya si kelompok kelas B misalnya kayak gitu. Lakukan hal yang sama, hasilnya sama atau enggak atau gimana gitu. Jadi ada human error atau enggak, itu salah satu kita mengkoleksi data gitu, membandingkan kemudian kita salah satu contohnya bisa masukin ke Pareto chart kayak gitu. Oke, kita ke next slide. Terima kasih, Jimmy. Nah, ini contoh dari check sheet ya. Ini eh, contoh check sheet lokasi defect. Defect itu nama lainnya dari cacat, nama lainnya dari titik reject. Pokoknya sesuatu hal yang not good, tidak oke, tidak sesuai standar. Jadi dia uh, segmentasi bagian-bagiannya, produknya tuh ini gitu ya. Terus dia nge-list kolom dan baris nih. Kalau di Excel misalnya sebagai A, B, C dan 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Jadi check sheet defect position. Jadi tipe produknya apa? Cylinder block AJ40. Kemudian tanggal ceknya tanggal berapa? Kemudian nama inspektur tuh orang yang melakukan itu siapa? Kemudian total yang dicek tuh berapa gitu. Nah ini kan ditulis nih isinya. Ternyata yang di ada reject tuh di A1, 2, A2 nya 2, sisanya ada B1, ada C1, ada A5, iya betul A5. Terus paling banyak di A5 tuh misalnya. Wah kenapa nih gitu. Nah itu jadi sumber data untuk analisis berikutnya. Berarti fokusnya ke yang paling banyak nih. Kalau kita ke yang paling banyak kan berarti otomatis persentase rejectnya jadi lebih turun gitu. Kita fokus ke yang big number dulu. Oke, kita ke slide berikutnya ya. Jadi fungsi dari check sheet itu ada beberapa. Ini menurut Ishikawa ya. Jadi si check sheet ini membantu kita dalam pemeriksaan item cacat, pemeriksaan lokasi cacat, pemeriksaan penyebab cacat, pemeriksaan konfirmasi pemeriksaan gitu. Jadi check up, confirmation check. Jadi dicek dari hasil pemeriksaannya, ini formnya benar nggak ya, masih relevan nggak ya gitu. Itu aja dipertanyakan itu. Jadi kita harus bikin form tuh yang sesuai datanya kira-kira yang membantu kita untuk analisis selanjutnya tuh bentukannya, desain Excel atau desain check sheet-nya tuh kayak gimana gitu. Oke, kita ke selanjutnya. Jadi manfaat dari si check sheet ini bisa membantu dan mempermudah pengumpulan data ya. Kemudian memberikan gambaran tentang jumlah kejadian dan juga frekuensinya. Kemudian mempercepat melihat masalah dan juga memahami situasi yang sebenarnya. Ya, dari sini ada pertanyaan nggak? Dari saya masih aman, Pak. Masih aman Pak Dresnya. Oke, terima kasih. Selanjutnya yang ketiga adalah control chart.
Control chart atau peta kendali adalah peta yang digunakan untuk mempelajari bagaimana proses perubahan dari waktu ke waktu. Data diplotkan dalam urutan waktu. Control chart selalu terdiri dari 3 garis horizontal, yaitu garis pusat atau center line. Itu merupakan garis yang menunjukkan nilai tengah nih, atau nilai rata-rata dari karakteristik kualitas yang diplotkan pada peta kendali. Oke, kalau ada titik-titiknya di garis tengah ini, center line, berarti bagus nih produknya gitu atau datanya gitu. Terus kalau dia yang kedua adalah upper control limit atau UCL, dia garis yang ada di atas garis pusat atau center line yang menunjukkan batas kendali atas. Jadi kalau masih di bawah di antara center line dan UCL berarti masih oke. Tapi kalau udah menjauh dari UCL, bukan berada di antara UCL dan garis tengah, garis pusat, berarti produknya harusnya reject sih. Yang ketiga adalah lower control limit, yaitu garis di bawah garis pusat yang menunjukkan batas kendali bawah. Jadi garis-garis tiga ini ditentukan dari historis. Jadi terkadang besarnya UCL dan LCL ditentukan oleh confidence internal dari kurva normal. Jadi intinya ditentukan oleh kita sendiri sih. Maksudnya dari misalnya level R&D. Jadi R&D ini sebelum mass production, dia itu menentukan diri trial dulu nih datanya berkali-kali gitu supaya rata-ratanya harusnya di angka sekian nih. Kalau paling jeleknya atasnya mostly di angka, misalnya tadi center line-nya 8 nih angkanya. Jeleknya tuh paling jelek aja 9 nih. Udah 9 aja atasnya. Berarti kalau nanti Mas Pro di atas 9 berarti jelek gitu. Terus paling bawahnya, paling jeleknya berapa nih? 7 misalnya. Kalau misalnya 6 di mass production ya, berarti jelek tuh, harusnya di reject gitu. Kayak gitu. Selanjutnya, nah ini adalah ilustrasi dari control chart. Ada UCL, ada average atau center line, ada LCL gitu. Jadi ini ada dua yang diperbandingkan kan variabelnya, pengukuran terhadap waktu atau jam gitu. Ini adalah salah satu contoh dari control chart. Oke, selanjutnya kita coba Naysila Florence. Coba tolong bacakan dengan nada yang cheerful dan confidence untuk slide ini. Jadi siap-siap ya. Jadi saya bisa aja ngomong sendiri, bisa aja request one of you untuk ikut berpartisipasi supaya tidak mengantuk. Florence, are you there? Naysila. Mungkin Naysila lagi ke toilet. Ada yang mau berani untuk menggantikannya, membacakan slide ini? Good job, Amabel Ivana. Silahkan. Oke, Bapak izin masuk buat bacain slide ini ya, Pak. Iya, silahkan. Jadi, tujuan control chart itu untuk menetapkan apakah setiap titik grafik normal atau tidak normal dan dapat mengetahui perubahan dalam proses dari mana data dikumpulkan. Jadi, manfaat control chart ini adalah mengetahui perubahan-perubahan yang terjadi selama satu atau beberapa periode produksi. Yang kedua, memberikan informasi proses secara kronologis, yakni menunjukkan bagaimana pengaruh berbagai faktor. 4M, man, material, method, atau machine terhadap proses produksi, dan yang terakhir, mengidentifikasi gejala penyimpangan suatu proses, yakni dengan memperhatikan pola, sehingga dapat dihindari over control, yaitu pengontrolan terlalu ketat, ataupun dapat menghindari under control, yaitu pengontrolan yang terlalu longgar.
Sudah, Bapak. Oke, terima kasih. Panggilannya siapa? Abel aja, Pak. Abel. Terima kasih Abel sudah membacakan. Jadi, jadi kalau ada kontrol chat ini kira-kira membantu kamu dalam hal apa nih kamu nangkepnya barusan bahasa enaknya, bahasa sederhananya. Bel. Kenapa, Bapak? Iya dari yang kamu bacain tuh kira-kira singkat atau sederhananya kontrol chart tuh gimana menurut kamu? Maksudnya kayak eh, gambaran dari Iya. control chart tuh kayak gimana, Pak? eh, Pakai bahasa kamu deh. Kalau Iya, iya. menurut saya, control chart ini tuh buat apa ya? Untuk nge-tracking gitu, Pak. Buat ngemantau supaya suatu proses tuh bakal tetap stabil dan terkendali. Ya, terima kasih ya udah menyimpulkan itu. Ya itu benar ya. Jadi kita kayak ada di jalur yang benar gitu. Nggak keluar jalur. Jadi kita tetap dibuat fokus gitu. Kalau kita ke pinggir dikit ada alarm misalnya untuk mengingatkan, oh kita udah nggak oke nih, kita nggak fokus nih, kita dibikin fokus lagi untuk kembali bagus lagi, kembali ke jalan yang telah ditentukan. Kalau ngikutin jalan itu kualitasnya bagus gitu. Oke, terima kasih. Kita ke next slide. Nah ini adalah contoh kasus dari control chart ya. Dia itu nilai hardness terhadap waktunya tuh n tuh em, one day satu hari pertama, satu n tuh malam pertama gitu, hari kedua malam kedua, jadi kayak 12 jam gitu pengecekannya ya. Jadi 12 jam di waktu siang dan 12 jam di waktu malam. Ini nilai kekerasan atau hardness minggu ke-1 dan minggu kedua. Jadi dia di hari ke-6 dan ke-7-nya kok nggak ada ya? Kira-kira kenapa? Ada yang tahu nggak? Kenapa hari ke-6 dan ke-7-nya kok nggak ada sih di data? Ada yang mau speak up nggak? Kira-kira kenapa tuh? Saya Pak, boleh nggak Pak? Cuma ini Panggilannya, panggilannya apa? Adli Pak. Adli. Adli, silahkan. Mungkin cuma tapi berdasarkan asumsi doang kali ya Pak ya, kalau saya. Jadi Ya, eh, hari ke-6 ke-7 itu buat mastiin lagi gitu, kayak buat ngekontrol lagi. Kalau misalkan yang lalu yang udah lewat itu udah sesuai apa enggak. Jadi nanti selanjutnya buat hari ke-8 selanjutnya bakal bisa tetap sama gitu. gitu ya. Oke, oke. Terima kasih Adli. Point of view kamu ternyata berbeda sama saya. Jadi kalau saya sih mandangnya ini tuh produsen yang memproduksi produk ini yang butuh belum tentu salah, jawaban saya juga belum tentu salah gitu. Jadi itu namanya point of view. Karena di sini nggak dikasih keterangan hari itunya libur misalnya. Oke, terima kasih Adli. Nah, dari sini kira-kira minggu ke-1 dan minggu kedua gimana nih Adli, menurut Adli dari visual ini yang bisa Adli ceritakan? Kalau menurut saya Pak, di minggu ke-1 ini dia kan peaknya sangat up and down ya Pak. Hmm. Jadi dia tuh ibaratnya masih R&D gitu, R&D. Jadi kayak masih coba-coba dalam untuk di kasus ini. Terus akhirnya di minggu kedua itu udah dapat improvement yang akhirnya bisa naik terus di atas terus gitu standarnya.
kurang lebih gitu sih Pak. Gitu ya. Oke. Jadi kekurangan dari control chart yang ditampilkan ini adalah dia nggak menampilkan secara visible dari center line-nya. Jadi dia itu menampilkan UCL dan LCL-nya aja gitu. Jadi harusnya kalau secara visible, ini secara invisible ya, dia nggak ada visual. Harusnya kalau dia datanya normal banget, ini harusnya ada titik tengahnya. Ya titik tengahnya sebenarnya gampang kalau dilihat dari sini ngambilnya ya. Berarti dia tengah-tengah antara 180 dan 195. Jadi dia harusnya di 187,5 gitu ya. Nah, semakin dekat dengan titik tengah, berarti dia tuh semakin bagus. Jadi si minggu pertama nih hampir semuanya di titik tengah, kecuali yang awal-awal tuh mungkin awal running kali ya. Jadi agak materialnya belum belum stabil banget hasil produksinya gitu. Masih penyesuaian gitu. Nah, ternyata pas minggu kedua kok malah dia mendekati UCL gitu, upper control limit gitu. Jangan-jangan apakah ada masalah dengan alatnya atau ada masalah dengan orangnya? Orangnya sama nggak? Oh, orangnya ternyata sama. Oh, berarti mainnya tidak harusnya stabil orangnya karena tidak berubah nih misalnya. Oh, ternyata mesinnya ada mati listrik atau ada trouble apa gitu di mesin misalnya gitu. Di minggu kedua gitu ternyata uh, si cooling buat mesinnya pendinginnya misalnya ternyata udah mau habis gitu. Jadi dia nggak optimal gitu. Jadi dari data ini kita harus membandingkan minggu pertama dan minggu kedua secara kelihatan secara nyata tuh oh ternyata si minggu kedua ini lebih deket di UCL nih, ada apa nih gitu. Sedangkan minggu pertama ini hampir di tengah semua nih. Hampir ada di uh, center line nih. Kan ini sebenarnya ada 3 batang kan. Itu batang tengah tuh. Gitu, kecuali di hari pertama kayak gitu. Oke, kita selanjutnya. Yang keempat, key seven tools yang keempat adalah histogram. Dan siapa yang mau membacakan ini? Saya mau Andreas Natalius. Kenapa Pak? Mari. Tolong bacakan slide ini. Baik Bapak. Definisi QC 7 tools or 7 tools. Yang 5.4 histogram. Histogram adalah alat seperti diagram batang atau bar graph yang digunakan untuk menunjukkan distribusi frekuensi. Sebuah distribusi frekuensi menunjukkan seberapa sering setiap nilai yang berbeda dalam satu set data terjadi. Data dalam histogram dibagi-bagi ke dalam kelas-kelas. Nilai pengamatan dari tiap kelas ditunjukkan pada sumbu X. Teori mengatakan bahwa distribusi yang normal, yaitu yang kebanyakan datanya mendekati nilai rata-rata, akan ditunjukkan oleh histogram yang berbentuk lonceng. Seperti contoh gambar di bawah ini. Tapi jika histogram serong ke kiri atau ke kanan, berarti kebanyakan data berkumpul dekat batas toleransi suatu pengukuran sehingga ada kemungkinan data tidak normal atau ada masalah ketika pengukuran atau bahkan ada masalah dalam proses. Untuk memastikan data normal dan tidak sebaiknya menggunakan metode uji kenormalan data seperti Kolmogorov-Smirnov test atau Anderson-Darling normality test. Oke, terima kasih Andreas Natalius. Udah bacain ya. Oke, kita ke slide berikutnya apa aja ya, kita biar lihat. Nah, ini yang gambarnya lonceng tadi ya. Nggak loncengnya tengah gitu. Kalian anggap aja ini kayak lonceng gitu, atau kayak gunung. Dia nggak terlalu nyerong ke kiri atau nyerongnya ke kanan. Jadi ujung puncaknya itu
puncak atasnya tuh benar-benar di tengah gitu, membagi dua, tengah-tengah, nggak yang kirinya lebih sedikit areanya, yang kanannya lebih panjang, lebih eh, banyak datanya gitu misalnya. Itu yang tadi ya, loncengnya tetap di tengah, bukan serong lebih serong ke kiri atau lebih serong ke kanan. Jadi ini distribusinya bagus nih. Yang bar paling tingginya tuh benar-benar di tengah gitu, frekuensi terhadap time reaper. Oke, kita ke slide berikutnya. Ini adalah histogram tuh, apa sih yang perlu dilakukan untuk histogram ini? Jadi histogram ini menunjukkan data dalam jumlah besar yang susah diinterpretasikan atau digambarkan atau ditafsirkan dalam bentuk tabular. Jadi datanya tuh kayak angkanya tuh 179, 178. Angkanya tuh terus-terusan beda-beda gitu, nggak semuanya angkanya bulat gitu. 10, 20 nggak kayak gitu. Nah, untuk membuat itu jadi satu sebuah kelompok itu kita kayak misalnya dari 5 sampai 10, dari 10 sampai 15 gitu. Jadi datanya bakal lebih banyak berkumpul gitu. Menampilkan frekuensi relatif terhadap kejadian berbagai nilai data. Yang ketiga, menunjukkan pemusatan, variasi, dan bentuk data. Keempat, menggambarkan secara cepat distribusi data. Yang selanjutnya, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi performa masa depan dari suatu proses. Jadi kayak ini bagus, 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 bagus. Oh, berarti 2-3 pekan lagi juga bagus nih, karena grafiknya menunjukkan seperti itu gitu misalnya. Jadi untuk prediksi. Kemudian membantu mengindikasi jika ada terjadi perubahan dalam sebuah proses. Dan yang terakhir adalah membantu menjawab pertanyaan apakah proses mampu memenuhi persyaratan atau tidak. Oke, kita ke slide berikutnya. Nah, ini adalah contoh histogram. Ada 4 ya. Oke, ini ada A, B, C, D. Kira-kira histogram nomor berapa yang merupakan hasil proses terbaik? Yang terbaik itu ada 2 syaratnya, presisi dan akurat. Ada yang mau ini nggak? Speak up gitu. Kak, menurut saya yang ini. Karena gini. Silahkan raise hand dan langsung berbicara. Najwa sudah resign itu. Silahkan aja langsung berbicara. Kalau menurut saya kayaknya yang B sih. Karena apa namanya, dia sampai ke target, terus dari segi apa varietas datanya juga dia kayak kenaikan sama penurunannya nggak terlalu drastis atau jauh gitu. Jadi menurut kamu yang B ya, Iya, Pak, yang B. Anjmi? Coba diulangi lagi tadi gimana alasannya? Ya, jadi mungkin kalau dilihat secara visual, dia tuh grafiknya, dia nyampe ke targetnya gitu. Berarti kan dia secara data akurat gitu, kayak mencapai target. Terus secara presisi juga dia antar data tuh kenaikan dan penurunannya nggak drastis gitu kalau menurut saya, jadinya eh, cukup merepresentasikan hasil yang terbaik gitu. Cuman nggak tahu sih benar atau salah. Kalau kamu disuruh milih, kamu disuruh mengeliminasi 2 huruf apa yang kamu eliminasi?
A, C atau D? Dua. Yang menurut Kayaknya kamu langsung yang C dua ini sama D. kayaknya gak nyambung deh. Gitu. Jauh dari jawaban gitu. Dua itu apa? Yang C sama D deh kayaknya. Kenapa? Karena itu tadi sih kayak dia nggak mencapai target. Sebenarnya nggak tahu sih Pak, maksudnya kayak yang lebih penting tuh presisi aja atau akurat aja. Jadinya kalau ngelihat apa namanya berdasarkan visual doang kayaknya yang C sama D deh. Atau enggak yang A sama C karena dia nggak presisi tapi akurat gitu. Kalau akurat kan berarti lebih semakin dekat dengan nilai benarnya gitu. Ya jawaban kamu yang pertama sih tadi C sama D ya. Karena nilai yang akuratnya itu kan berarti semakin dekat dengan target. Targetnya dia pada melenceng tuh si C sama D gitu. Targetnya kan garis yang ada tulisan targetnya gitu. Jadi jawaban kamu yang pertama benar, C sama D harusnya yang dieliminasi. Nah sekarang antara B dan A gitu. Yang akurat dan presisi. Nah si presisinya ini apakah jumlah banyak datanya harus banyak atau jumlah datanya terwakili sedikit gitu. Tapi eh, bagus gitu. Ya udah itu jadi PR aja. Kita ke slide berikutnya. Ternyata ini jawabannya. Jadi presisi adalah sebaran datanya kecil. Kalau akurat, min atau rata-rata sesuai dengan target ya. Jadi semakin dekat dengan target. Kalau akurat, kalau presisi sebaran datanya kecil gitu. Jadi nggak lebar gitu. Jadi kelompok datanya tuh ketika kita ngasih interval dia pada masuk banyak nih. Jadi yang presisi dan akurat adalah yang A. Karena dia gapnya tuh antara si yang B ya, yang kuning dan peach terhadap si gray yang tengah itu gapnya jauh banget gitu, Najmi ya. Ada mau komentar nggak? Pak udah sedikit paham. Jadi emang apa namanya mungkin dari visualnya juga ya Pak kurang apa sih agak sulit dicerna gitu makanya kirain yang kena target semua tuh yang B gitu. Hmm, iya kan kata kuncinya ada dua ya tadi yang akurat tuh semakin dekat dengan target. Ya berarti A dan B karena C dan D kan gunungnya tuh sebaran datanya di luar target ke kiri semua tuh. Itu berarti antara A sama B. Ternyata si presisi itu sebaran datanya kecil gitu. Oh berarti yang A lebih sedikit atau lebih kecil sebaran datanya daripada B gitu. Oke, terima kasih Najmi. Kita ke slide berikutnya ya. Nah, kalau ini adalah contoh histogram lagi-lagi nilai hardness atau nilai kekerasan before dan after. Before dan after. Ini harusnya setelah ini yang kiri tuh before improvement, yang kanan setelah improvement gitu. Jadi lebih tengah ya. Nilai datanya tuh yang menjulang tingginya tuh ke kiri dan ke kanannya lebih lebih adil lah, yang kanannya 3 ini kirinya 2 dibandingkan yang sebelumnya kirinya 1 kanannya 4 gitu. Oke, kita ke slide berikutnya. Ini adalah Pareto chart. Jadi Pareto chart ini ada yang mau berbicara untuk membacakan ini? Boleh Pak, Shani ya, saya silakan. Pak Oh, Magvira Agnisa panggilannya? Vira. Oke, silakan. Pareto chart atau bagan Pareto adalah bagan yang berisikan diagram batang atau bar graph dan diagram garis
atau line graph. Diagram batang memperlihatkan klasifikasi dan nilai data, sedangkan diagram garis mewakili total data kumulatif. Klasifikasi data diurutkan dari kiri ke kanan menurut urutan ranking tertinggi hingga terendah. Ranking tertinggi merupakan masalah prioritas atau masalah yang terpenting untuk segera diselesaikan, sedangkan ranking terakhir merupakan masalah yang tidak harus segera diselesaikan. Prinsip Pareto Chart sesuai dengan hukum Pareto yang menyatakan bahwa sebuah grup selalu memiliki persentase terkecil 20% yang bernilai atau memiliki dampak sebesar 80%. Pareto Chart mengidentifikasikan 20% penyebab masalah vital untuk mewujudkan 80% improvement secara keseluruhan. Gambar di bawah ini menunjukkan contoh. Oke, kita ke slide berikutnya ya. Nah, ini ilustrasi dari yang telah kamu bacain tadi ya, Vira. Betul, Pak. Jadi udah kebayang belum? Tadi kan ada gabungan antara batang dan garis ya. Terus ada di sebelah kirinya tuh ada bulatan terus ada segitiga gitu. Jadi kata kuncinya prinsip hukum Pareto ini adalah 80-20 ya. Jadi kita ngambil dari 10 calon root cause, kita ambil dikit aja, tapi yang dikit aja 10-an, berarti 20%-nya kan dua calon root cause. Dari dua ini ternyata numbernya yang tinggi gitu. Jadi ketika kita menyelesaikan masalah dua calon root cause ini, kita mengurangi signifikan angka reject-nya kayak gitu. Kayak gitu. Ini kan ada banyak nih yang contoh sebelah kanannya kan. Broken links, terus spelling errors, dan lain sebagainya. Ternyata top 20-nya ada di kiri kan, karena barnya paling tinggi. Dia mulai dari angka 300. Dia mulainya dari kiri itu yang paling tinggi 2. Terus dia kalau si yang kuning itu garis yang itu adalah penjumlahan kumulatif. Jadi diubah dalam presentasi gitu. Jadi angkanya tuh si yang broken links tuh dia setara 50-an tuh persentasinya ya. Terus ditambah yang nomor 2 spelling errors dia sekitar jadi 70 sekian. Nah, terus nambah satu lagi missing title text itu ternyata dia jadi 80-an. Nah, berarti kita menyelesaikan 3 aja, kita akan memberikan sumbangsi penurunan sampai 80%. Kalau total rejectnya 100 misalnya jadi 80 berkurang, jadi rejectnya tinggal 20 nih yang kecil-kecil gitu. Kita selesaikan, dapat improvement, dapat standar baru, dokumennya direvisi. Nanti di masa depan kita akan menyelesaikan calon-calon root cause yang kecil-kecil ini yang dianggap besar di masa depan kayak gitu. Ada pertanyaan nggak dari sini? Nggak ada pertanyaan ya? Oke, kita ke selanjutnya. Pareto chart memiliki kegunaan ada 5 ya. Yang pertama adalah membantu suatu tim untuk terpusat pada penyebab yang akan menghasilkan dampak terbesar jika diselesaikan. Yang kedua adalah menampilkan kepentingan relatif dari problem dalam format visual yang sederhana dan dapat ditafsirkan dengan cepat. Karena kan kita lihat angkanya, gambar barnya paling kiri, jadi dapat ditafsirkan atau diinterpretasikan datanya dengan cepat. Kemudian membantu mencegah mengalihkan permasalahan di mana solusi tanda kutip menghilangkan beberapa penyebab namun memperburuk yang lain. Jadi kayak nggak tepat sasaran aja gitu. Harusnya ya kalau dengan Pareto kita lihat oh ini besar nih, dua masalah ini kita selesaiin yang ini, jangan fokus ke yang kecil-kecil gitu. Kayak kita selesaiin sih ada dampaknya tapi kecil gitu karena angkanya kecil gitu. Selanjutnya kemajuan diukur dalam format yang relatif
diukur dalam format yang sangat terlihat, yang menyediakan insentif untuk mendorong lebih banyak peningkatan. Terakhir, analisa Pareto dapat digunakan dalam penerapan peningkatan kualitas manufaktur ataupun non-manufaktur. Oke, selanjutnya fishbone diagram kita akan bahas di pekan depan. Jadi kita materi kuliahnya sudah sampai poin nomor 5 Pareto chart dulu ya. Buat minggu depan kita ke fishbone diagram. Ada yang mau ditanyakan terkait materi malam ini? Dari saya aman Pak, sudah sangat jelas. Oke, terima kasih Nora. Oke, tidak ada lagi yang komentar, berarti sudah cukup ya untuk materi malam ini. Kang Ari, saya Ya. kembalikan kepada Ya. Akang. Terima kasih sudah memaparkan tentang 5 dari 7 QC7 tools ya. Ya, itu statistika deskriptif semuanya ya. Oke. Mudah-mudahan rasanya sudah pada lupa dengan statistika deskriptif. Ya. Nanti ternyata ya di dunia kerja banyak statis itu diperlukan nih. Ya, karena memang banyak data ya. Ketika ada data, tentunya statistik menjadi tools yang berguna untuk menganalisisnya. Oke, karena sudah malam, jam 21.21 tepat, kita cukupkan sampai sini. Terima kasih Pak Ilham dan juga teman-teman yang tadi sudah aktif berpartisipasi ya. Kita jumpa lagi di Kamis malam depan. Ya, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih banyak warahmatullahi Terima kasih Waalaikumsalam. Bapak. Ilham dan Pak Bapak. Arif. Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak.